Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, kita lanjutkan sekarang ke pembahasan rotipis ya, atau namanya tartib gitu ya, yaitu di halaman 77-nya. Setelah kita membahas ro tebal ya, saya ulang kembali untuk ro tebal. Jangan lupa untuk poin nomor 7 dan poin nomor 8 itu biasanya banyak yang lupa ya di situ, yaitu apabila ro sukun sebelumnya adalah hamzah wasol. Misalnya ini rotabetum, nah itu walaupun ni di situ nir, ro-nya dibaca tuh niro. Ini rotabetum gitu ya. Lalu juga yang identik dengan kasroh mir, tapi karena depannya adalah huruf isti'la yang berharokat selain kasroh, contohnya di sini mirsoda ya, mirso, soknya fathah, atau misalnya mirsu dhammah, maka dia harus dibaca tebal roknya ya, mirso walaupun sebelumnya kasroh. Kan biasanya kalau taunya sebelumnya kasroh pasti tipis gitu kan, tapi belum tentu. Lihat depannya juga, kalau depannya adalah huruf isti'la yang berharokat selain kasroh, maka dia dibacanya tebal. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat ro yang dibaca tebal ya. Adapun misalnya ro yang identik dengan fathah, lalu dhammah, lalu sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah, itu pasti kita tahu di situ harus dibaca tebal gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk poin ro tebalnya. Nah, adapun ro tipis di sini ada 4 poin ya. Yang pertama adalah ro di kasroh, pasti ya, semua yang identik dengan kasroh, dengan ya sukun ya, jangan lupa dengan ya sukun, karena ya sukun itu bunyinya i, otomatis dia pasti dibacanya tipis gitu ya. Nah, di sini nomor 1 adalah ri di situ ya. Contohnya linuh rija, ri. Jadi jangan ri, jangan gitu. Itu yang sering terjadi kesalahan juga. Saat mengucapkan tipis juga banyak yang salah juga ya. Tapi seperti kita mengucapkan ri bahasa Indonesia, ri gitu. Misalnya ari atau heri atau piring ya gitu ya. Linuh rija, ri. Dulu saya waktu setoran sanad juga banyak dikoreksi ya oleh Ustadz, karena saya bacanya ri, padahal harusnya tipis. Jadi seperti pengucapan R dalam bahasa Indonesia, tapi tentunya getarannya hanya boleh 1 kali getaran ya. Linuh rija, ri gitu, ri ya. Itu poin nomor 1. Lalu nomor 2 adalah ro sukun sebelumnya kasroh ya. Pokoknya kalau sebelumnya kasroh pasti tipis dibacanya, bir misalnya, atau di sini fadzakir, kir gitu. Lalu nomor 3, ro sukun sebelumnya kasroh. Kita lihat contohnya aja di situ nomor 3, as-sihar. Sihar. Karena kan si-nya di situ kasroh, jadi otomatis dibaca tipis ya, sihar. Lalu berikutnya nomor 4 adalah ro sukun yang diwaqaf ya. Sebelumnya adalah ya sukun. Nah, ini kalau ya sukun kan identik dengan huruf i, berarti tipis. Contohnya di sini khair ya, atau khobir ya. Allahu bima ta'maluna khabir. Lalu khair di situ ya. Nah, itu dibacanya tipis, gampang. Lalu sekarang kapan boleh dibaca tebal dan tipis, yaitu hanya pada lafaz fakana kullu firqin qattaydil azim di situ ya. Ini adalah ro sukun yang sebelumnya kasroh dan setelahnya adalah huruf isti'la yang kasroh di sini, tapi hanya khusus untuk kata ini aja ya, fakana kullu firqin di situ dibacanya boleh tebal boleh tipis ya. Ini menurut pendapat ya, untuk yang dibaca tebal atau tipis gitu ya. Jadi hanya pada kata firqin boleh tebal, boleh firqin, boleh firqin, boleh firqin gitu.
Nah, lalu berikutnya catatan di sini huruf ro pada kata kiter di surat Saba dibaca tarkik tipis ketika wasol dan tafhim ketika wakof. Ini menurut pendapat yang lebih kuat, ya tinggal dibaca aja di situ ya kiter kapan dibaca tipis, kapan dibaca tebal. Lalu kata miser juga di situ di surat Yusuf dibaca tafhim karena berharokat fathah ya. Kata nuzur di surat Komar dibaca tarkik untuk menunjukkan pada huruf ya yang dibuang ya, karena di situ nuzur di situ ya ada ya-nya sebenarnya tapi ya-nya dibuang di akhir ya, nuzuri gitu di situ ya. Ya, lalu berikutnya juga begitu juga dengan kata yaser. Yaser juga di situ di surat Fajr dibaca tarkik karena di situ juga menunjukkan ya-nya dibuang di situ ya, yasri menjadi yaser ya, yaser dibaca tipis di situ ya. Lalu adapun kata firkin ya dari jalur syatibiyah bisa dibaca dengan dua cara, tafhim dan tarkik ya, tinggal dibaca aja. Tetapi dari jalur thayyibatun nasr hanya dibaca dengan tafhim gitu. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Karim Al-Jazairi ya. Ya, mungkin untuk pembahasan ro tebal dan ro tipis seperti ini ya. Silakan bisa dilihat di bukunya yang saya upload juga di video. Ya udah, kita tutup. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.